Tidak semua orang mencari kekayaan dengan cara yang sama. Sebagian bekerja siang dan malam, sebagian berdoa tanpa henti, dan sebagian lagi memilih jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Kali ini, kita akan membahas tempat pesugihan paling legendaris. Tempat yang namanya hanya dibisikkan, lokasinya sering disamarkan, dan kisah keberhasilannya dipercaya mencapai 90% menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Konon, tempat ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan sebelum listrik masuk desa, sebelum jalanan beraspal, dan sebelum manusia mengenal uang kertas seperti sekarang. Orang-orang menyebutnya dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya gerbang kekayaan. Ada pula yang menyebutnya jalan pintas berbayar mahal. Menurut kisah para pelaku yang katanya berhasil, ritual di tempat ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada waktu tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon, atau saat bulan mati, ketika langit benar-benar gelap. Mereka yang datang harus membawa syarat, bukan hanya sesajen, tetapi juga niat yang benar-benar bulat. Cerita paling sering terdengar adalah tentang seseorang yang datang dalam keadaan miskin. Hutang di mana-mana, hidup terasa buntu, ia datang diam-diam, tanpa memberitahu keluarga, tanpa membawa harapan besar, hanya keputusasaan. Namun beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah drastis. Usaha yang sebelumnya sepi mendadak ramai. Uang datang tanpa diduga. Kesempatan muncul beruntun. Dan disinilah angka 90% berhasil mulai dipercaya. Karena dari 10 orang yang datang, 9 diantaranya mengalami perubahan hidup yang signifikan. Kabupaten Pemalang, tepatnya di Desa Tundagan, Dukuh Bangsal, Kecamatan Watu Kumpul. Di sana tersembunyi sebuah tempat yang oleh warga setempat dikenal dengan nama Candi Prigi. Jangan bayangkan candi megah seperti di buku sejarah. Candi Prigi justru dikenal sebagai tempat yang sunyi, tertutup pepohonan, dan terasa berat bahkan sejak langkah pertama mendekat. Banyak orang yang datang ke lokasi ini mengatakan hal yang sama. Udara di sekitar candi terasa lebih dingin, suara alam terdengar berbeda, dan perasaan tidak nyaman muncul tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengamati. Menurut penuturan warga tua, Candi Prigi sudah ada sejak lama, jauh sebelum Desa Tundagan terbentuk seperti sekarang. Tempat ini dipercaya bukan sekadar bangunan tua, melainkan titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia yang tidak kasat mata. Karena itulah, sejak dulu, Candi Prigi sering dikaitkan dengan ritual-ritual tertentu, terutama yang berhubungan dengan kekayaan dan penglarisan. Menurut pekuncen, yang datang ke Candi Prigi tidak semuanya berniat sama. Ada yang hanya ingin bertirakat, ada yang mencari wangsit, dan ada pula yang datang dengan niat jelas, pesugihan. Mereka biasanya datang malam hari, sendiri, tanpa penerangan berlebih, dan jarang sekali berbicara. Cerita paling sering terdengar adalah tentang tanda diterima. Beberapa orang mengaku mencium bau kemenyan, padahal tidak ada yang membakar apapun. Ada yang mendengar langkah kaki di belakangnya, namun saat menoleh tak ada siapa-siapa. Dan ada pula yang merasakan sentuhan dingin di pundak yang dipercaya sebagai isyarat awal perjanjian. Namun warga sekitar juga punya satu pesan yang selalu mereka ulangi. Kalau datang ke Candi Prigi, niatmu harus jelas, karena yang di sana tidak mau dipermainkan. Banyak yang dipercaya berhasil setelah datang ke tempat ini. Usahanya lancar, rezekinya terbuka, hidupnya berubah drastis. Menurut juru kunci yang beredar dari orang-orang yang mengaku pernah datang, ritual di Candi Prigi tidak dilakukan sembarangan. Orang yang datang harus membawa sesajen sederhana, namun penuh makna. Sesajen itu biasanya berupa bunga 7 rupa, yang dipercaya melambangkan 7 arah kehidupan dan 7 lapisan alam. Lalu minyak wangi, bukan untuk pamer atau wewangian semata, melainkan sebagai penanda kehadiran manusia di hadapan penghuni tak kasat mata. Sesajen tersebut diletakkan dengan rapi, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh sambil berbicara. Pada tahap ini, orang yang niatnya goyah akan mulai merasa tidak nyaman, entah pusing mendadak atau perasaan ingin segera pergi. Dan menurut pekuncen, itu adalah peringatan awal. Setelah sesajen diletakkan, ritual belum dianggap selesai.
masih ada satu tahap yang dipercaya sebagai ujian utama. Di area Candi Prigi terdapat sebuah batu lumpang atau sebagai tempat tumbuk padi. Batu ini bukan batu biasa. Konon, beratnya tidak selalu sama bagi setiap orang. Orang yang melakukan ritual harus mengangkat batu lumpang tersebut, bukan untuk dipindahkan jauh, melainkan hanya untuk diangkat sejenak dari tanah. Dan disinilah, menurut cerita, penilaian sebenarnya terjadi. Jika batu terasa ringan atau masih bisa terangkat meski dengan susah payah, itu dipercaya sebagai tanda diterima. Namun, jika batu terasa sangat berat, bahkan tidak bergeser sama sekali, banyak yang meyakini bahwa niat orang tersebut ditolak. Beberapa orang menyebutkan, ada orang yang merasa batu itu seolah menempel ke tanah, bukan karena beratnya, tetapi karena ada sesuatu yang menahannya dari bawah. Dan anehnya, tidak sedikit yang memilih tidak memaksa, karena menurut kepercayaan warga, memaksa mengangkat batu lumpang saat sudah ditolak hanya akan membawa akibat buruk. Setelah tahap itu, orang tersebut biasanya hanya duduk diam, menundukkan kepala, dan menunggu tanda berikutnya. Tidak semua orang mendapat tanda, ada yang pulang tanpa apapun, ada yang pulang dengan perasaan lega, dan ada pula yang pulangnya membawa sesuatu yang tidak terlihat, namun mulai terasa dalam hidupnya. Warga sekitar selalu berpesan, Candi Prigi itu bukan tempat untuk meminta, namun tempat untuk menukar, maka jangan sampai kalian salah langkah. menukar harapan dengan konsekuensi, menukar keinginan dengan tanggung jawab, dan tidak semua orang siap dengan apa yang harus dibayar nanti. Sampai di sini, cerita tentang Candi Prigi di Desa Tundagan, Dukuh Bangsal, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Tempat yang oleh sebagian orang dianggap sebagai jalan pintas menuju kekayaan, namun oleh yang lain dipercaya sebagai ujian paling mahal dalam hidup manusia. Sebagian orang mengaku berhasil, sebagian lain memilih diam, dan ada pula yang menyesal, namun tak bisa kembali seperti semula. Candi Prigi tetap berdiri, tidak memanggil, tidak mengusir, namun selalu menunggu siapapun yang datang membawa niat paling dalam. Karena menurut kepercayaan setempat, tempat seperti ini tidak membutuhkan banyak korban. Ia hanya menunggu orang yang benar-benar siap kehilangan sesuatu. Ingat satu hal, jika sebuah tempat menjanjikan kekayaan tanpa usaha, bisa jadi yang ia minta sebagai gantinya bukan sekadar harta. Terima kasih sudah menonton. Nantikan cerita dan wawasan misteri lainnya hanya di channel ini.